Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Hibatullah. Saya dari Prodi PBA. Saya ingin menjelaskan materi dari tugas atau UAS dari matkul Psikologi Pendidikan. Materi kita saat ini membahas tentang bakat. Pasti sudah pernah mendengar apa itu bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bakat adalah dasar atau kepandaian atau sifat atau pembawaan yang dibawa sejak lahir. Bakat dalam pengertian bahasa atau dalam pengertian umum kita sebut sebagai kelebihan atau keunggulan alamiah yang berada pada diri kita dan menjadi pembeda antara kita dengan orang lain. Menurut Munadar, bakat atau attitude ini pada umumnya diartikan sebagai kemampuan bawaan, sebagai potensi yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar dapat terwujud. Yang pertama adalah bakat umum. Kemudian yang kedua adalah bakat khusus. Bakat umum merupakan kemampuan yang berupa potensi dasar yang bersifat umum. Artinya setiap orang memiliki bakat tersebut. Sedangkan bakat khusus merupakan bakat yang tidak dimiliki oleh semua orang. Misalnya, bakat seni, kemudian memimpin, berceramah, olahraga, dan lain-lain. Dan bakat khusus ini bisa dibagi lagi ke dalam beberapa macam. Ada 8 macam bakat khusus yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah bakat verbal, yakni bakat tentang konsep-konsep yang diungkapkan dalam bentuk kata-kata. Yang kedua adalah bakat numerikal, yakni bakat tentang konsep dalam bentuk angka. Kemudian yang ketiga adalah bakat skolastik, yakni bakat atau kemampuan mengkombinasi angka dan kata-kata dalam menalar, mengurutkan dan berpikir dalam pola sebab akibat. Ini biasanya dimiliki oleh para ilmuwan, akuntan, dan programan komputer. Yang keempat adalah bakat abstrak, yakni bakat yang bukan kata ataupun angka, tetapi bentuk pola, rancangan, diagram, atau ukuran-ukuran dalam bentuk posisi. Kemudian yang kelima adalah bakat mekanik dan bakat tentang prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam, kata kerja, mesin, perkakas, dan alat-alat lain. Yang keenam adalah bakat relasi ruang atau spasial dan bakat untuk mengamati, menciptakan pola 2 dimensi atau berpikir dalam 3 dimensi. Dan yang ketujuh adalah bakat kecepatan ketelitian, yakni data tentang tugas tulis-menulis, laboratorium kantor, dan lain-lain. Kemudian yang kedelapan adalah bakat logistik. Kemudian adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bakat khusus. Yang pertama, ada variabel-variabel dalam diri siswa. A. Interest atau minat. Minat seseorang akan berpengaruh besar terhadap perkembangan bakatnya. Jika seseorang tidak memiliki minat, maka bakat itu akan sulit untuk berkembang. B. Motivasi. Rendahnya motivasi akan menyebabkan bakat tidak akan berkembang atau tidak menonjol dalam diri seseorang. Motivasi berkaitan dengan tujuan. Jika kurangnya motivasi, sedikit saja ada halangan, sudah cukup untuk menghilangkan semangat berlatih anak atau seseorang tersebut. Kemudian yang C, value, yaitu bagaimana seseorang memberi arti terhadap pekerjaan itu. Misalnya, bila seseorang memberi arti negatif terhadap suatu pekerjaan atau kurang dihargai suatu pekerjaan tersebut, maka bakat itu juga dapat terhambat dalam perkembangannya. Kemudian D, kepribadian. Anak yang berkembang sesuai bakatnya akan memiliki kepribadian yang lebih positif dibandingkan dengan anak yang tidak sesuai dengan bakatnya. Keadaan ini disebabkan oleh suksesnya pencapaian-pencapaian yang dialaminya, serta
penggunaan bakatnya mempengaruhi penyesuaian emosionalnya. Kemudian konsep diri. Ada pengaruh timbal balik antara kepribadiannya dengan konsep dirinya. Kemudian ada variabel-variabel lingkungan setempat yang dapat mempengaruhi bakat. Terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi berkembangnya bakat seseorang. Di antaranya yang pertama adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk memfasilitasi dalam mengekspresikan bakat yang dimiliki siswa. Misalnya untuk bakat olahraga, yaitu seperti lapangan bermain, lapangan basket, bakat musik yaitu alat musik dan studio musik. Kemudian yang kedua, lingkungan sosial. Melalui proses sosialisasi, misalnya kebudayaan tertentu membentuk tingkah laku tertentu. Misalnya seperti di Palestina atau negara lain, mungkin tidak dapat memungkinkan untuk berkembangnya bakat seorang seperti musik atau tari karena sesuai keadaan lingkungan tersebut. Kemudian yang ketiga, lingkungan edukasi. Perkembangannya melalui pendidikan formal, seperti sebagaimana biasanya yang diajarkan di dalam lingkungan sekolah. Yang keempat adalah besar atau banyaknya latihan. Karena dengan latihan, bakat itu bisa dapat berkembang secara signifikan, sedikit demi sedikit. Dan jika tidak melalui latihan, maka bakat itu akan lama-lama memudar dan tidak dapat berkembang dengan baik. Maka yang perlu dibutuhkan yaitu proses training atau latihan dalam suatu bakat. Kemudian yang kelima, hambatan-hambatan yang ada dalam lingkungan. Seperti misalnya kemiskinan atau lingkungan pencemaran lingkungan atau lingkungan yang kurang baik atau pengasuhan anak yang kurang baik atau sebagainya. Yang terakhir, kemungkinan untuk mengekspresikan atau mengutarakan bakat. Misalnya, apakah diberikan kesempatan latihan yang cukup atau tidak? Atau apakah tersedianya alat-alat untuk mengembangkan bakat tersebut atau tidak? Dan lain-lain. Nah, ada kalanya orang-orang yang memiliki bakat ini tidak semuanya bisa menunjukkan apa bakat mereka sebenarnya. Ada beberapa hal yang perlu kalian lakukan untuk membuktikan atau mengetahui apakah kalian betul-betul memiliki bakat tersebut atau tidak. Yang pertama adalah kalian harus memiliki yang namanya inner calling. Inner calling ini merupakan hasrat sejati untuk menunjukkan bahwa kalian memiliki bakat tersebut. Sedangkan yang kedua adalah proses pembangkitan diri. Nah, ketika ada suatu kompetisi atau perlombaan, disitulah kesempatan kalian menunjukkan atau membuktikan bahwa kalian mampu dalam bakat bidang tersebut. Sedangkan yang berikutnya adalah melakukan perbandingan positif dengan melihat apa yang kalian lakukan dan apa yang tidak kalian lakukan. Dari situ kalian akan mengetahui apa bakat yang kalian miliki dan apa bakat yang tidak kalian miliki. Nah, berikutnya adalah proses practicing atau pengasahan. Kalian perlu melakukan praktek untuk mengetahui sejauh apa potensi atau kemampuan yang kalian miliki. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah penyaluran. Ya, jangan ragu atau jangan sungkan untuk menyampaikan apa yang menjadi kesukaan kalian atau kemampuan kalian. Jadikan itu kesempatan untuk menggali atau mengeksplor diri kalian sebaik mungkin untuk bisa menjadi lebih baik ke depannya nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.